Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film series berjudul The Last Man on Earth. Jujur, Mimin sangat tertarik dengan film ini. Seolah-olah sutradara dari film ini sudah tahu kalau tahun 2020 akan terjadi sebuah pandemi yang sangat meresahkan umat manusia. Padahal film ini sendiri dirilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang seorang pria yang sedang menjalani hidup sendirian di muka bumi setelah menyebarnya sebuah virus sehingga terjadi kepunahan massal pada manusia. Dan film ini semakin menarik dengan adanya seorang wanita yang juga selamat dari virus tersebut. Dan mereka mencoba melahirkan umat manusia sebanyak mungkin agar manusia terhindar dari kepunahan. Nah, bagaimanakah perjuangan mereka? Tanpa berlama-lama lagi, pencet tombol like-nya, siapkan kopi, kita langsung masuk ke ceritanya. Berlatar pada tahun 2021, setelah 1 tahun virus ganas memusnahkan umat manusia. Seorang pria yang bernama Phil Miller yang berhasil selamat dari virus tersebut sedang melakukan penjelajahan ke seluruh negara terdekat di Amerika. Berbulan-bulan ia berkeliling tapi tak ada satupun manusia yang tersisa. Akhirnya Phil memutuskan untuk menuliskan pesan yang bertuliskan live induction di setiap negara yang ia kunjungi. Phil berharap ada orang lain yang membaca petunjuknya itu dan kemudian menemukan dirinya di Tucson, Arizona. Phil kemudian kembali ke rumahnya yang berada di Tucson. Lalu ia menghiasi rumahnya dengan barang-barang berharga yang sebelumnya ia ambil dari tempat-tempat ternama. Seperti lukisan langka, mayat Firaun, fosil dinosaurus, dan beberapa artefak langka lainnya. Walaupun sebenarnya Phil sangatlah kesepian, ia mencoba untuk berbahagia dengan situasinya saat ini. Malam harinya Phil berdoa pada Tuhan supaya dia diberi petunjuk untuk situasinya saat ini. Phil merasa bahwa seluruh manusia telah mengalami kepunahan dan hanya dirinya lah yang menjadi satu-satunya orang yang selamat. Phil juga meminta pada Tuhan agar dia diberikan pasangan hidup. Untuk menghibur dirinya, Phil berbuat semaunya dan mengambil makanan di toko sepuasnya. Ia juga menonton film yang bertema bertahan hidup dan kemudian membuatnya terinspirasi. I got news for you, Tom Hanks. I will never. Setelah setahun menjalani hidup sendirian, Phil tampaknya menjadi seorang yang sangat jorok. Saat itu ia kehabisan air, namun karena listrik yang telah padam akhirnya ia malah menggantinya dengan minuman bir. Toiletnya pun dipenuhi dengan sampah botol mineral, dan tak ingin ambil pusing, Phil pun membuat WC di atas kolam renangnya sendiri. Ternyata Phil juga mempunyai beberapa teman yang selalu menemaninya. Namun seiring berjalannya waktu, ia tersadar bahwa mereka bukanlah orang sungguhan. Akhirnya Phil pergi ke sebuah gurun untuk menulis pesan bahwa dirinya pernah hidup. Di sana Phil memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena ia sudah tak tahan lagi dengan hidup yang ia jalani. Phil pun mulai menyalakan mobilnya dan berencana untuk menabrakkannya. Namun tiba-tiba ia melihat asap dari kejauhan. Phil pun membatalkan aksinya. Ia pun mendatangi asap tersebut. Ia sangat terkejut karena melihat tanda-tanda seorang wanita hingga ia pun jatuh pingsan.
I saw all your billboards. I can't believe you found me. Saat terbangun, ia sudah berada di pelukan seorang wanita cantik yang selama ini ia dambakan. Tanpa sadar mereka berciuman, tapi tiba-tiba Phil terbangun dari pingsannya. What are you doing? What are you doing? I was doing mouth to mouth. Wait, no, where my mind would go? Yang ternyata wanita cantik tadi hanyalah mimpinya saja, bahkan Phil sampai mimpi basah. Phil pun berteriak panik, sementara si wanita menodongkan pistol dan mencoba menenangkannya. Lalu pada akhirnya mereka pun berkenalan. Carol Pelbasian, last woman on earth. Wanita itu bernama Carol. Ia bercerita bahwa dirinya telah menjelajahi beberapa negara. Di satu tempat Carol menemukan petunjuk yang ditulis oleh Phil dan kemudian pergi menuju Tucson sampai saat ini. Lalu Carol meminta Phil untuk menunjukkan lokasi rumahnya. He's into it. Namun setelah sampai, Carol merasa jijik dengan kejorokan Phil, bahwa rumah yang ditempati Phil itu seperti tempat sampah. Melihat Carol yang selalu menjelekkan dirinya, Phil pun menjadi marah dan langsung mengantar Carol kembali ke campnya. Carol, what are you doing in here? Good morning. Keesokan harinya, Carol kembali ke rumah Phil dan mulai membersihkan rumahnya. Melihat itu, Phil merasa terganggu karena ia tidak ingin kehidupan pribadinya dicampuri orang lain. Carol terus berusaha menyadarkan Phil agar ia bisa memanfaatkan semua barang di sekitarnya dengan efektif. Dengan kehadiran Carol, Phil malah merasa terbebani dan merasa Carol adalah orang yang sangat menyebalkan. Hi, Phil. Carol, geez, can I get a little privacy here? Oh, definitely. Carol, what are you doing? Hingga pada suatu hari, Phil sangat ingin melakukan hubungan seks dan dia pun mencoba merayu Carol untuk melakukannya. Namun Carol mengatakan bahwa ia hanya mau melakukan seks jika ia sudah menikah. Carol mempunyai impian untuk membangun populasi manusia baru dan ia tidak ingin mempunyai anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah. Akhirnya Phil pun terpaksa untuk menikahi Carol karena saat itu Phil sangat ingin melakukan hubungan badan. Sementara Carol sangat bahagia dan mulai merancang pernikahan mereka sendiri. Will you marry me? Yes. Yes, I will. Yay! Beberapa hari kemudian, akhirnya Phil dan Carol resmi menjadi pasangan suami istri. Phil pun menjalani kehidupan dengan Carol dan mereka pun tampak bahagia. Suatu hari saat mereka berkeliling kota, tiba-tiba sebuah mobil hampir menabrak mereka. Phil pun bergegas keluar dan ia sangat terkejut karena melihat seorang wanita cantik keluar dari mobil tersebut. Lalu mereka berkenalan dan wanita itu bernama Melissa. Mereka pun kemudian membawa Melissa ke rumah mereka. The window. I'm not pushing it. Oh, that's a really smart idea. I mean, Oh, you guys are married? Yep. Tied the knot. Di perjalanan, Melissa bercerita bahwa dirinya berasal dari Florida. Melissa juga melakukan penjelajahan yang akhirnya menemukan petunjuk yang pernah ditulis Phil di sebuah papan iklan. Sementara Phil sangatlah bergairah melihat Melissa, namun pada saat itu Carol memberitahu Melissa bahwa mereka berdua sudah menikah. Tentu saja hal itu membuat Melissa sedikit membatasi pergaulannya dengan Phil. Yeah. And voila. hello, ladies. Setelah kehadiran Melissa, Phil langsung merubah pola hidupnya dengan drastis. Phil selalu mencari perhatian terhadap Melissa. Ia selalu berusaha mendekati Melissa dan merayunya. Namun saat itu, Melissa berkata terus terang bahwa dirinya tidak ingin merusak hubungan orang lain. Remember you saying anything you should be embarrassed about? No, I did. I mean, Berbagai cara dilakukan Phil agar ia bisa meluluhkan hati Melissa. Phil juga memberikan tempat tinggal terpisah untuk Melissa agar ia bisa melakukan perselingkuhan tanpa diketahui oleh Carol.
Hey, neighbor. Hey, how was last night? Keesokan harinya, Phil pergi ke rumah Melissa dan ia memberikan sebuah kejutan. Phil pun terus-menerus merayu Melissa sampai pada akhirnya Melissa menerima cinta Phil. If the lady wants to cut the BS and get into it, I'm gonna. Ooh. Damn it, Carol. Namun di tengah mereka bermesraan, tiba-tiba seorang pria menghampiri mereka berdua. Pria itu bernama Todd. Acara Phil pun akhirnya menjadi kacau karena kehadiran Todd. Mereka pun berkumpul bersama dan Todd pun mulai bercerita tentang pengalamannya. Seperti orang-orang sebelumnya, ia pergi ke Tucson karena petunjuk yang pernah ditulis oleh Phil. So what brings you to Tucson? I was on my way to Zihuatanejo from Baltimore. Singkat cerita, Todd pun mencari tempat untuk tidur. Namun saat itu, Melissa mengikutinya dan menawarkan untuk tinggal bersamanya. Melihat hal tersebut, membuat Phil merasa cemburu dan tersaingi. Oh yeah. Pud Pud place. How original. Beberapa minggu kemudian, akhirnya mereka pun menjadi akrab. Namun, Phil selalu memata-matai kegiatan Todd dan Melissa. Phil melihat bahwa mereka kelihatan semakin mesra. Todd dan Melissa pun hidup bersama dengan bahagia. Namun sebaliknya Phil merasa menyesal karena ia sudah terlanjur menikah dengan Carol. Beberapa hari kemudian, Phil berbincang-bincang dengan Todd dan Todd menceritakan bahwa dirinya telah melakukan hubungan seks dengan Melissa. Todd juga menceritakan tentang keindahan tubuh Melissa yang telah ia nikmati. Could you come over to my place? I need some help. Saat itu Todd dipanggil oleh Melissa untuk melakukan suatu hal. Melihat hal itu, hari-hari Phil pun semakin hancur, ditambah lagi dengan Carol yang menjadi semakin cerewet dan menyuruh Phil untuk membersihkan kolam kotorannya itu. Di tengah melakukan tugasnya, Phil berencana untuk menyingkirkan Todd. Phil mengajak Todd untuk pergi ke suatu tempat yang sangat jauh dari kota. Di tengah jalan, Phil meminta Todd untuk memeriksa ban mobilnya. Namun tiba-tiba Phil menancap gas dan pergi meninggalkan Todd. Namun melihat Todd yang sangat polos, Phil pun merasa iba dan Phil pun memutuskan untuk menggagalkan rencananya. Phil pun meminta maaf atas kejadian ini. Ia sadar bahwa Melissa bukanlah jodohnya. Phil merasa bahwa dirinya hanya mementingkan nafsunya sendiri. Akhirnya Phil kembali membersihkan kolam kotorannya dan kemudian menunjukkannya pada Carol. Carol pun sangat bahagia dan mulai saat ini Phil bertekad untuk membahagiakan istrinya sendiri. Keesokan harinya, saat akan pergi keluar rumah, Phil dikejutkan oleh seekor sapi yang tiba-tiba ada di halaman rumahnya. Phil pun menunjukkan teman langkanya itu pada teman-temannya yang membuat mereka semua sangat bahagia. Phil pun berniat untuk mengolah daging sapi tersebut untuk dijadikan stik panggang. Namun Todd tiba-tiba menolak pendapat Phil. Todd menyarankan untuk memelihara sapi itu dan memanfaatkan susunya untuk diolah. Mereka pun memilih pendapat Todd daripada Phil, sehingga Phil pun merasa tersingkirkan dari posisinya dan ia pun mulai membenci Todd kembali. First, you grab the teat like this, okay? Oh my god! Anybody want to learn how to milk a cow? Yes! Malam harinya Phil berencana untuk menyembunyikan sapi itu, yang mana sebelumnya Todd telah menempatkan sapi itu di belakang rumahnya. Lalu kemudian Phil membawa dan menyembunyikan sapi itu di sebuah toko minuman. Keesokan harinya mereka kebingungan mencari sapi itu dan akhirnya mereka menyalahkan Todd. Phil berlagak seolah-olah tak tahu. Lalu Phil menawarkan untuk mencari sapi itu sendirian. Namun mereka lebih memilih untuk mencari bersama-sama dan itu membuat Phil khawatir jika perbuatannya itu terbongkar. Melissa kemudian memasuki toko minuman yang seharusnya berisi sapi itu. Namun di sana mereka tidak menemukan sapi itu karena sapi itu telah kabur. Phil pun merasa bersalah dan kembali ke rumahnya. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan Todd yang telah membawa sapi itu kembali.
Todd pun mendapat pujian dari rekan-rekannya sehingga Phil kembali merasa tersaingi. Namun Phil tidak akan tinggal diam dan akan terus mencoba menyingkirkan Todd. Bahkan Carol juga menempatkan sapi itu di dalam kamarnya agar kejadian sebelumnya tak terulang lagi. Keesokan harinya, Phil mengumpulkan makanan di sebuah toko. Namun setelah mengumpulkan makanan itu, Phil tiba-tiba membakar barang-barangnya itu. Ia kembali merasa depresi akan kehidupan yang dijalani saat ini, yang mana sebenarnya Phil masih sangat mencintai Melissa. Bagaikan mimpi di siang bolong, tiba-tiba ada orang perempuan menghampiri Phil dan berteriak histeris. Mereka pun berkenalan, kedua wanita itu bernama Gail dan Erica. Sesampainya di rumah, Phil pun merencanakan sesuatu agar bisa berkencan dengan Gail dan Erica. Phil pun menyuruh Carol untuk menginap di rumah Melissa dengan alasan bahwa ia akan mendekorasi ulang rumahnya. Carol pun mempercayai Phil dan kemudian pergi ke rumah Melissa. Excuse me, ladies. We got Here we go. Close your mouth. Malam harinya Phil mulai pesta dengan mereka. Phil merasa bergairah dengan melihat rayuan mereka berdua. Sebelumnya Gail dan Erica tidak tahu bahwa Phil mempunyai istri dan beberapa rekan. Mereka berdua pun mengajak Phil untuk berenang tanpa busana. Sementara di rumah Melissa, Todd dan Carol berencana mencari sebuah balon untuk mengadakan sebuah pesta sederhana. Mereka pun keluar untuk mencari balon. Di saat bersamaan Phil dan kedua wanita itu sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mereka terkejut melihat orang lain di sana. Have to meet our nice young man. Oh my gosh! Oh my god, man! Melihat Carol, Phil pun langsung bersembunyi, sementara Gail dan Erica pun langsung memperkenalkan dirinya dan tidak lupa memperkenalkan pria yang membawanya. Phil? Wait, you know Phil? Melihat pria di dalam mobil itu, Carol pun sangat terkejut karena pria itu adalah Phil dan semua rencana Phil pun terungkap. Peristiwa itu membuat Phil dikucilkan oleh teman-temannya, terutama Carol istrinya. Carol pun mengusul Phil dari rumah. Phil pun akhirnya pergi menuju teman lamanya yang berada di toko minuman. Di sana ia ditemani oleh bola-bola kesayangannya itu. Ia melihat bahwa mereka sudah tidak merindukannya lagi. Phil menyesal karena ia telah berulang kali membohongi teman dan istrinya hanya untuk mencari sanjungan saja. Namun beberapa saat kemudian, Carol mendatangi Phil dan kemudian ia memberikan surat cerai. Carol mengatakan bahwa dia sudah memaafkan perbuatan Phil, namun ia meminta untuk berteman saja. Phil pun menyetujuinya dan akhirnya Phil pun kembali ke rumahnya. Dua hari setelah bercerai dengan Carol, Phil menjadi lebih leluasa melakukan apapun. Phil kembali menggoda Gail dan Erica dan kemudian mengajak mereka untuk genjot bersama. Namun sebelum itu Phil pergi ke perbatasan kota untuk merubah sebuah tulisan yang menjadi penyebab terjadinya banyaknya orang-orang yang muncul. Phil mengubah tulisan itu menjadi move to Tampa, namun saat itu tangga yang ia gunakan tiba-tiba roboh dan ia pun tak bisa turun dan terjebak di atas sana. Good, two, no! Help me! Help me! I'm gonna die up here! Sementara di sisi lain, Gail dan Erica sudah menanti kedatangan Phil. Mereka merasa bahwa Phil telah menipu mereka. Dan lagi-lagi, Phil gagal untuk bercocok tanam dengan kedua wanita tersebut. Phil yang masih terjebak di atas papan mulai kepanasan karena terpapar oleh sinar matahari. Hingga pada malam harinya, Carol mulai mengumpulkan teman-temannya untuk segera melakukan pencarian Phil. Di saat bersamaan, mereka melihat sebuah kendaraan yang ditumpangi oleh pria yang bertubuh kekar.
Ternyata pria itu telah menyelamatkan Phil. Lalu mereka membuat pertemuan untuk menyambut pria itu. Pria itu ternyata adalah mantan anggota militer yang bernama Myler. Mereka juga terkejut karena pria itu memiliki nama yang sama seperti nama belakang Phil, yaitu Phil Myler. Why Oh, not? thank you. Gentlemen. Walk over. Myler kemudian menetap bersama mereka dan membuat peralatan yang bisa dimanfaatkan. Karena melihat keterampilan Myler, mereka pun menyanjung dan selalu meninggikan nama Myler. Melihat hal itu, tentu saja Phil menjadi iri. Ia pun berusaha untuk mencemari nama Myler, namun usahanya sia-sia. Tapi walaupun gagal, Phil pun tetap berusaha untuk menyayangi pria tersebut. Suatu hari Myler tiba-tiba meminta Phil untuk berdamai saja, karena tujuan Myler adalah untuk mencari kawan, bukannya mencari lawan. Malam harinya, Phil mendengar kabar bahwa Carol dan Myler telah melakukan hubungan badan, dan hal itu membuat Phil emosi dan kemudian memarahi Carol. Namun rupanya Phil lupa bahwa dirinya dan Carol sudah bercerai. Phil pun menemui Myler dan kemudian mengancamnya, dan Phil juga mengatakan bahwa Carol masih menjadi istrinya. Phil juga memohon pada Carol untuk menikah kembali, namun Carol terlanjur sudah mencintai Myler. Seiring berjalannya waktu, Myler pun mulai merencanakan untuk menyingkirkan Phil. Pada saat pertemuan malam, Myler langsung menyerang Phil dan membawa Phil ke tempat yang sangat jauh dari kota. Use this. It'll be the last time. Myler pun meninggalkan Phil sendirian dan meninggalkan beberapa makanan di sana. Keesokan harinya tubuh Phil mulai melemah karena terpapar panasnya sinar matahari. Carrie. Well, goodbye, Dandy. Namun tiba-tiba Carol menyusulnya dan kemudian memberi Phil makanan. Carol juga mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin meninggalkan seorang pria yang telah berhasil menyatukan beberapa orang yang tersesat. Tanpa tulisan yang pernah ditulis oleh Phil, maka mereka tidak akan bisa berkumpul seperti sekarang. Carol pun memutuskan untuk menemani Phil pergi. Dan kemudian mereka berdua kembali mencari tempat yang sekiranya aman. Dan season pertama ini ditutup dengan memperlihatkan seorang astronot yang sedang terjebak di dalam sebuah pesawat ulang-alik. Ia terlihat kebingungan karena ia tidak kunjung juga mendapatkan sinyal dari bumi. Dan tentunya season kedua akan semakin menarik dengan terungkapnya fakta penyebab musnahnya umat manusia. Dan siapa sebenarnya astronot yang diperlihatkan di season pertama. Berikut adalah cuplikan season kedua yang akan kita bahas di video selanjutnya. Akhir kata Mimin ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di part 2 dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey homie, you ended up in places like this.